orang-orang ketika mengetikkan kata course, ini video saya muncul di pencarian yang artinya metadata yang saya buat itu bagus. Ini bahkan mencapai 42% dari total hasil penelusuran. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Di video kali ini aku bakal membahas bagaimana cara mengoptimasi SEO YouTube. SEO itu adalah Search Engine Optimization atau cara mengoptimasi mesin pencarian YouTube. Berbeda dengan rekomendasi video, kalau SEO itu bekerja dengan membaca metadata, sedangkan rekomendasi video itu bekerja dengan cara membaca retensi penonton. Ketika kita melakukan penelusuran konten, misalnya keywords, kita enter. Nah, ini yang muncul-muncul di sini, ini berdasarkan judul yang ditulis oleh setiap pembuat konten. Sehingga ketika kita mencari kata kunci, ini video-video yang sekiranya cocok dengan kata kunci yang kita tulis, bakalan muncul. Berbeda dengan rekomendasi video. Kalau rekomendasi video, ini tidak bakal dicari lewat judul. Misalnya saya ambil salah satu konten, di sini bakal muncul video-video terbaik yang sekiranya cocok dengan video yang akan kita tonton. Karena YouTube menginginkan penonton menonton selama mungkin di YouTube, baik itu dari channel kalian maupun dari channel orang lain. Karena retensi penontonnya bagus, maka bakal direkomendasikan ke lebih banyak penonton. Nah, berbeda dengan SEO, kalau SEO itu kan Search Engine Optimization, yaitu bagaimana cara mengoptimasi mesin pencarian. Mesin pencarian bekerja dengan cara membaca metadata. Jadi yang harus kita lakukan adalah menciptakan metadata sevalid dan sebaik mungkin agar muncul di mesin pencarian. Metadata utama yang pertama kali dibaca oleh mesin pencarian adalah judul video. Jadi usahakan buatlah judul video yang sekiranya menarik dan berbeda dari orang lain. Dengan catatan, judul video yang kalian buat itu masih mencerminkan video yang kalian upload. Kedua, kita masuk ke kolom deskripsi. Untuk mengoptimasi kolom deskripsi, biasanya saya menggunakan trik dengan mengcopy semua hasil penelusuran yang sekiranya digunakan oleh orang lain. Nah, ketika kita mengetikkan hasil penelusuran, misalnya di sini keywords, maka di sini bakal muncul saran penelusuran, baik itu melalui history. Kalau ada yang gambar seperti ini, yang ada gambar jam ini menunjukkan history atau kata kunci yang sudah pernah kalian cari sebelumnya. Di sini ada 3 ya, 1, 2, 3. Sementara yang ini, yang ada logo kaca pembesar, ini menunjukkan kata kunci yang lebih banyak dicari orang-orang. Dan ini masuk ke kategori umum. Nah, biasanya saya bakal menyalin kata kunci yang dicari oleh orang-orang. Misalnya di sini ada course anime, course Lesti, course about life, course 30 detik, course keren. Pertama saya bakal menyalin terlebih dahulu course yang lebih umum. Kalau di PC, untuk menyalinnya sangat mudah. Kalian tinggal tekan tombol panah ke bawah seperti ini di keyboard kalian. Nah, maka bakal masuk ke sini. Nah, judulnya ini bakalan berubah kalau saya gerakkan ya. Tinggal kita salin aja. Kita klik kanan, salin, lalu kita tempelkan ke deskripsi kita. Tempel, kemudian cari lagi nih. Nah, di sini ada muncul 1, 2, 3, 4, 5 ya. Anggaplah 15. Nah, kita salin semuanya. Ini adalah kata kunci yang paling sering dicari oleh orang lain. Sehingga ketika orang lain mencari sesuatu yang berhubungan dengan course, ini memungkinkan video yang kalian upload muncul di hasil pencarian. Nah, kalau sudah disalin, tema utamanya kan course. Nah, video kalian itu kan kalian buat ke versi yang lebih khusus. Misalnya course Albert Einstein, course Aristoteles, atau course dari Mark Twain. Nah, tinggal kita lengkapi aja nih. Misalnya di sini saya bakal buat video dengan judul course Albert Einstein. Nah, di sini kita harus mengetikkan judul yang benar ya. Untuk kata pencarian dari course Albert Einstein, ini banyak sekali yang muncul. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini semuanya adalah kata kunci yang dicari secara global. Kalian bisa lihat di sini ada logo kaca pembesar ya, yang artinya ini adalah kata kunci yang disarankan. Kenapa kata-kata kunci ini disarankan? Karena kata kunci ini sering digunakan oleh orang lain dalam mencari konten. Yang artinya banyak orang-orang mencari konten dengan kata kunci seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal salin lagi nih. Nah, misalnya di sini kita salin, klik kanan salin, lalu tempelkan ke deskripsi kita. Nah, setelah kata kuncinya sudah berhasil kalian salin, jadi di sini kita sudah memaksimalkan yang pertama tadi judul, kemudian deskripsi. Selanjutnya kita masuk
ke hashtag. Nah, hashtag ini juga berfungsi untuk meningkatkan view. Jadi hashtag ini seperti tempat untuk mengumpulkan video-video sejenis. Kalau kalian membahas, misalnya di sini video course Albert Einstein, ya pertama sekali di sini kalian bakal masukkan hashtag course. Kalau hashtagnya banyak digunakan oleh orang lain, dia bakal muncul nih seperti ini, course. Kalian klik aja seperti ini. Kemudian course dari siapa yang akan kalian tampilkan? Misalnya di sini Albert Einstein. Nah, tinggal kalian cari aja, klik seperti ini. Kemudian kita enter, kita tambahkan lagi hashtagnya, misalnya apa nih? Famous people. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan quotes-quotes yang diucapkan di dalam video kita ke dalam deskripsi di video yang akan kita upload. Misalnya di sini kita bakal cari dulu quotes.thefamouspeople.com. Kalian bisa mengunjungi halaman website tempat kalian mengambil quotes-nya. Misalnya di sini saya tadi mengambil quotes dari Albert Einstein. Enter. Kita ambil quotes-nya. Di sini sebenarnya saya juga ingin menyalin seluruh teks yang ada di biografi singkatnya Albert Einstein. Jadi ketika orang mencari sesuatu di YouTube yang berhubungan dengan Albert Einstein, baik itu biografinya ataupun kata-kata bijak yang pernah ia keluarkan, maka kemungkinan untuk video kita muncul itu semakin besar. Karena metadata video yang kita isi itu jauh lebih lengkap daripada orang lain. Nah, berhubung di sini kita punya batasan karakter di deskripsi video, maka kita bakal mengambil sekiranya yang lebih-lebih penting, yang lebih-lebih cocok dengan video kita. Kalau kita menyalin biografi singkat dari orang yang mengucapkan quotes di channel kita, ini kurang masuk dengan video yang akan kita upload, karena kita mengupload quotes dari orang tersebut, bukan membahas masa lalu dari orang tersebut. Maka kita bakal ambil quotes-nya saja, karena ini yang lebih penting. Nah, misalnya di sini kita klik salin, lalu kita tambahkan ke deskripsi kita. Kita bisa buat di sini misalnya ini course nomor 1. Nah, bisa kita tempel seperti ini. Nah, kemudian kita enter, masuk ke course nomor 2. Salin, kita tempel. Kita tulis nomor 2 titik, lalu kita tempel. Nah, dengan adanya metadata seperti ini jika orang-orang mencari quotes bukan si Albert Einstein, misalnya mereka pernah mendengar quotes tapi mereka lupa ini quotes dari siapa, otomatis mereka bakal mencari kata-kata yang mereka ingat. Ini sama seperti kalian mencari judul lagu di Google. Misalnya kalian lupa nih penyanyinya siapa, judulnya apa, tapi kalian hanya ingat liriknya. Misalnya di sini, aku milikmu malam ini. Nah, ini contoh ya, ini saya contohkan di Google. Maka ketika kita mencari lirik dari lagu yang tidak kita ketahui, ketemulah lagu aslinya. Dan di sini kita bisa melihat ada Ponky Barata, aku milikmu malam ini. Nah, itu juga berlaku di YouTube. Jadi di sini saya juga menyarankan quotes yang diucapkan di dalam video ini juga kalian tulis di kolom deskripsi kalian. Dengan begitu, metadata di dalam video yang kalian upload ini terasa lebih lengkap. Jika kalian sudah menambahkan semua quotes yang sekiranya diucapkan di dalam video kalian dan masih tersisa karakter yang masih bisa kalian isi. Nah, ini saya sarankan kalian menambahkan video-video yang terkait dengan video yang kalian upload. Misalnya di sini kalian membuat quotes Albert Einstein. Nah, di sini kalian bisa mencantumkan video dari quotes-quotes kalian yang lain. Misalnya di sini kalian buat quotes Aristoteles, kemudian link video YouTube-nya kalian tampilkan di sini. Nah, jadi ketika orang lain membuka deskripsi kalian dan melihat tulisan seperti ini bisa menarik minat penonton untuk mengklik link ini yang selanjutnya bakal masuk ke video kalian lagi, yang artinya kalian bisa mendapatkan lebih dari 1 view per 1 pengunjung. Selanjutnya di sini kalian bisa membuat link playlist kalian di deskripsi. Ini juga berguna untuk kalian ya, untuk menambah view kalian. Oke, kalau sudah selesai, kita turunkan ke bawah. Kita bisa memasukkan video course kita ke dalam playlist yang sudah kita buat. Oke, jika sudah selesai, kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan tag di sini. Kita bisa memasukkan tag yang kira-kira cocok dengan judul video kita. Kalau kita membahas course, nah di sini kita bisa memasukkan tagnya course. Nah, kita enter, kemudian kita masukkan lagi tagnya. Misalnya di sini kata bijak. Nah, kemudian kita bisa masukkan famous people. Jadi ini juga mirip seperti hashtag ya. Cuma bedanya ini nggak bisa diklik. Kalau hashtag kan bisa diklik langsung di deskripsi ya.
Tag dapat berguna jika penonton sering salah mengeja video Anda. Jika tidak, tag berperan kecil dalam membantu penonton menemukan video Anda. Nah, meskipun perannya sangat kecil, tapi setidaknya kita bisa memasukkan ini sebagai salah satu dari usaha kita untuk mengoptimasi SEO YouTube. Oke, kita sekarang sudah selesai mengoptimasi SEO ya. SEO itu adalah mesin yang membaca metadata kalian. Jadi usahakan buatlah metadata untuk setiap video yang kalian upload selengkap mungkin, sehingga rasio untuk ditemukan di hasil pencarian itu bisa lebih besar. Selanjutnya di sini saya bakal masuk ke analytics dan akan saya jelaskan sedikit di sini bagaimana cara YouTube bekerja. Di bagian paling atas di sini ada video ini ditonton 960 kali sejak dipublikasikan. Ini adalah total view dari video ini sejak saya publikasikan. Kita bisa lihat di sini ada penayangan, kemudian ada waktu tonton dan ada subscriber. Nah, di penayangan di sini kalian bisa melihat bahwasanya ini plus dengan performa 630 lebih banyak dari biasanya. Yang artinya ini videonya berkembang cukup bagus di YouTube ya. Kemudian untuk watch time juga plus di sini. Dan ada penambahan subscriber dan ini adalah hasil pendapatan dari video yang ditonton 960 kali di YouTube. Nah, di sebelah sini ada sumber trafik teratas. Jadi sumber trafik itu ada banyak ya. Di sini ada fitur jelajah, penelusuran YouTube, halaman channel, rekomendasi video, langsung atau tidak diketahui. Nah, di bawah sini ada lagi lah nanti seperti eksternal, seperti link eksternal, kartu video, layar akhir, dan halaman hashtag. Nah, itu ada di menu lihat lainnya. Di sini saya bakal menjelaskan. Pertama, fitur jelajah. Nah, fitur jelajah itu beranda YouTube. Misalnya, saya buka YouTube. Nah, beranda YouTube. Jadi, orang-orang yang menemukan video kalian dari beranda YouTube mereka itu masuk ke fitur jelajah. Kemudian ada penelusuran. Kalau penelusuran, ini orang-orang menemukan video kalian berdasarkan hasil penelusuran yang ada di YouTube. Ketika mereka melakukan penelusuran dan video kalian muncul di daerah sini, diklik oleh mereka, nah itu masuk ke penelusuran. Jadi optimasi SEO YouTube itu lebih ditujukan kepada penelusuran YouTube, yaitu dengan cara men-setting judul, deskripsi, tag dan metadata apapun itu agar bisa muncul di hasil penelusuran. Selanjutnya di sini ada halaman channel. Kalau halaman channel ini artinya mereka dengan sengaja mengunjungi channel kita untuk menonton video tertentu. Kemudian di sini ada rekomendasi video. Kalau rekomendasi video ini adalah video yang muncul setelah video yang kita putar. Nah, ini adalah rekomendasi video. Kita masuk ke menu jangkauan. Di sini ada total tayangan 9.000. Total tayangan ini adalah total foto dari video YouTube kalian ini muncul baik di hasil pencarian, di halaman beranda, atau dimanapun. Ketika muncul seperti ini, maka ini sudah dihitung tayangan. Nah, setiap thumbnail kalian muncul di beranda YouTube seperti ini sudah dihitung sebagai satu tayangan. Kemudian di sini ada rasio klik tayang. Rasio klik tayang ini adalah kalkulasi dari total penayangan thumbnail kalian yang diklik. Misalnya di sini di video saya kan 8,7% rasio klik tayangnya. Nah, artinya dari 100% total tayangan thumbnail saya, baik itu di beranda, hasil penelusuran, atau dimanapun itu, sebanyak 8,7% itu mengklik video saya. Selanjutnya di sini ada penayangan. Kalau penayangan ini adalah total dari view video ini. Kemudian di sini ada penonton unik. Kalau penonton unik itu artinya penonton yang berbeda. Di sini ada 745 penonton unik dan total view ada 960. Berarti ada orang-orang yang menonton video yang sama lebih dari satu kali, sehingga total view-nya di sini 960. Tapi kalau 765 ini adalah orang yang berbeda yang menonton video tersebut. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada menu cara penonton menemukan video ini. Bagaimana penonton menemukan video kita? Untuk video yang saya upload ini, di sini ada fitur jelajah. Fitur jelajah ini adalah beranda YouTube. Kemudian ada halaman channel, yang berarti mereka dengan sengaja mengunjungi channel saya untuk menonton video tertentu. Selanjutnya ada penelusuran YouTube, yang artinya ini adalah data yang menunjukkan pemutaran video dari hasil penelusuran. Selanjutnya ada rekomendasi video, fitur YouTube lainnya, dan ada lainnya di sini. Coba kita klik notifikasi, halaman playlist, layar akhir, eksternal, dan ini sebenarnya ada lagi di bawah ini ya. Cuma karena video ini terlalu sedikit view-nya sehingga data yang ditampilkan tidak begitu lengkap. Nah, di sini juga bakal muncul video-video yang menyarankan konten kita.
Ini juga patut kita pertimbangkan ya. Artinya orang-orang mencari konten-konten seperti ini. Nah, ini berhubung di sini belum banyak yang membuat konten seperti saya di YouTube, makanya di sini yang muncul video saya sendiri nih. Yang artinya di antara penonton-penonton saya itu banyak menonton video saya yang lain. Karena data dari rekomendasi video ini dari video saya sendiri, bukan dari channel orang lain. Selanjutnya di sini ada istilah penelusuran YouTube. Nah, disinilah kita melihat CEO yang sudah kita terapkan apakah bekerja atau tidak. Nah, kalau bekerja, ini kan saya membahas membuat video course ya. Jadi, orang-orang ketika mengetikkan kata course, ini video saya muncul di pencarian yang artinya metadata yang saya buat itu bagus. Ini bahkan mencapai 42% dari total hasil penelusuran. Tentu ini dari hasil penelusuran yang ada di channel saya ya, bukan globalnya. Kalau globalnya ya mungkin bisa jutaan. Kemudian ada course channel monetization, aplikasi perubah suara, cara buat video course, cara buat video. Ini bahkan yang tidak masuk ke dalam video ini, tapi karena metadata yang saya buat ini sudah lebar, sudah lebih lengkap, akhirnya orang yang mencari tulisan cara buat video pun ini menampilkan konten saya di hasil pencarian. Walaupun hasilnya sangat kecil ya, 1%, tapi setidaknya ini bisa membantu perkembangan channel kita karena kita bisa mendapatkan porsi penonton yang lebih banyak. Tapi untuk ide konten utamanya, sudah saya katakan sebelumnya, buatlah judul yang tidak berbeda jauh dengan isi video kalian. Karena di sini saya membahas video course, ketika orang mengetikkan kata course, nah ini video saya banyak muncul di penelusuran. Ini proporsi tayangannya adalah 42,4%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya SEO yang saya gunakan ketika saya mengupload video, ini bekerja cukup baik, yaitu video saya ditemukan di hasil penelusuran. Dan bahkan di sini untuk kategori yang sangat kecil. Jadi semakin kecil kata kuncinya, seperti course, orang mengetikkan course saja, ini sudah bisa menampilkan konten video saya di hasil penelusuran. Artinya apa? Artinya itu bagus. Artinya video kita lebih banyak ditampilkan di hasil penelusuran. Mereka mengetikkan kata course saja, ini video kita sudah bisa muncul. Apalagi mereka mengetikkan kata kunci yang lebih lengkap, maka itu jelas bakalan lebih menguntungkan video kita untuk muncul di hasil pencarian. Oke, itu dia tema pembahasan saya untuk hari ini. Semoga bisa membantu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian terkait video ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya.